Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Trini Lestari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 1 Sirnagali. Di sini saya berada di kelas 4010 B1 yang dibersamai fasilitator Bapak Jarwono Eskom dan pengajar praktik Bu Jumitri MPD. Berkat beliau-beliau ini saya dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Di sini saya akan memaparkan modul 1.1A8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan. 3 pertanyaan itu adalah sebagai berikut. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya beranggapan bahwa 1. Murid adalah seseorang yang dapat mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Yang kedua, semua murid dapat mengikuti cara belajar yang dilakukan oleh guru asal ia memperhatikan penjelasan guru dan rajin berlatih. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada guru sebagai sumber ilmu atau materi. Yang keempat, tugas guru di kelas adalah mentransfer ilmu yang dimiliki murid. Yang kelima, dalam pembelajaran di kelas terfokus pada penyelesaian kurikulum. Yang keenam, dalam penilaian lebih berfokus pada penilaian pengetahuan. Setelah saya mempelajari modul ini, yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya adalah: yang pertama, setiap anak memiliki kodrat alam, sehingga setiap anak itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda. Murid memiliki bakat sendiri-sendiri sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Tugas seorang pendidik adalah menuntunnya agar ia dapat mengembangkan kodrat alam tersebut sesuai dengan kodrat zaman. Yang kedua, murid sebagai subjek pembelajaran. Merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik harus memfasilitasi belajar peserta didik agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya. Yang ketiga, pembelajaran seharusnya berpusat pada peserta didik. Sebagai subjek, anaklah yang aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Mereka berhak menentukan sumber belajar mereka. Jadi, apa yang kita berikan kepada murid berasal dari kebutuhan murid itu sendiri. Cara mengajarnya sesuai dengan kondisi anak dan pendekatan yang dipakai berdasarkan dunia anak. Yang keempat, tugas guru yang sebenarnya adalah membuat murid memahami pentingnya materi yang dipelajari, menumbuhkan budi pekerti, membantu mereka mengidentifikasi, memanfaatkan bagi diri sendiri untuk kemudian diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari kepada orang banyak. Hal ini mengisyaratkan adanya proses pemaknaan materi, bukan sekedar menguasainya saja, akan tetapi juga menyadari manfaat untuk dirinya sendiri. Yang kelima, dalam pembelajaran yang penting bukan penyelesaian kurikulum dan
keterbatasan belajar. Namun, bagaimana anak dapat mengembangkan minatnya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman? Dalam pembelajaran, kita dapat menciptakan pembelajaran yang menuntun anak menjadi manusia yang berbudaya. Yang keenam, dalam penilaian kita tidak boleh hanya menilai sepengetahuan saja, tapi juga harus dapat menilai sikap dan keterampilan. Karena ketiga penilaian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk menentukan keberhasilan belajar murid. Untuk umpan balik khusus untuk pendidik adalah supaya dapat melakukan evaluasi diri atas pembelajaran yang sudah dilakukan. Selain itu juga wajib menumbuhkan budi pekerti. Inilah kegiatan pembelajaran saya sebelum mempelajari modul 1.1, di mana pembelajaran yang saya lakukan adalah hanya menggunakan metode ceramah dan pembelajaran yang sangat monoton. Supaya kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas saya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, saya akan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas saya. Langkah pertama yang saya terapkan adalah membuat kesepakatan bersama tentang proses pembelajaran di kelas. Saya akan menampung masukan dan membuat kesepakatan bersama mereka. Yang kedua, saya akan mendesain kelas menjadi lingkungan kaya teks dan lingkungan yang menyenangkan sesuai dengan dunia anak. Contoh antara lain, saya akan merubah tempat duduk yang dimana memang anak itu merasa nyaman. Yang kedua, saya akan membuat pojok baca yang memang pojok baca itu dibutuhkan anak-anak untuk meningkatkan literasi dalam keseharian mereka. Yang ketiga, saya akan menjadikan mereka subjek pembelajaran yang bisa mengeksplor apa yang mereka mau tentang ilmu yang akan dipelajari tanpa paksaan dan dengan cara yang mereka sukai. Di sini saya sebagai guru, dari apa yang saya lakukan tadi, saya juga harus melakukan pengembangan diri supaya menguasai strategi pembelajaran yang sesuai kodrat zaman untuk melatih 6 percakapan abad ke-21 yang dikenal dengan istilah 6C, yaitu karakter, citizenship, critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Selanjutnya, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, menerapkan merdeka belajar, dan mengaitkan dengan penguatan profil belajar Pancasila. Dan yang paling penting, tidak lagi menuntut anak, akan tetapi harus menuntun anak menuju tujuan hidup mereka, bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Sebagai guru di sini saya harus dapat meneladani semboyan Ki Hajar Dewantara tentang seorang pendidik yang dimana harus bisa meneladani tentang semboyan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso suntulodo, ing madyo mangun karso tutibuli handayan. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan ketika di belakang memberikan dorongan. Dari apa yang sudah saya jelaskan, maka kesimpulannya adalah
Dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera saya terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak. Itulah pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak.